Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Gimana kabar semuanya nih? Semoga semuanya selalu baik ya. Nah, kalian masih ingat gak sih gue itu pernah cerita tentang pendaki Gunung Ungaran? Nah, kalau misalnya belum, nih monggo dilihat dulu. Oke, ternyata ada lagi nih urban legend yang cukup terkenal dari salah satu gunung di Jawa Timur. Tepatnya di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan, yaitu Gunung Arjuno. Kalian gak asing lah ya sama nama Arjuno. Nama Arjuno ini berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata, yaitu Arjuna. Kayak lagu Dewa gak sih? Akulah Arjuna. Oke, jadi Gunung Arjuno ini adalah salah satu gunung yang disakralkan. Dari legenda yang ada, gunung ini dinamakan Gunung Arjuno karena konon dulunya Arjuna bertapa di sebuah puncak gunung. Ia bertapa dengan sangat tekun sampai-sampai tubuhnya mengeluarkan sinar dengan kekuatan yang luar biasa dan berdampak besar. Bumi tergoncang, kawah condro di muko menyemburkan lahar, banjir, penyakit di mana-mana, bahkan sampai gunung tempatnya bertapa itu terangkat ke langit. Nah, hal ini bikin para dewa khawatir dan membuat Batara Guru mengutus Batara Narada untuk membangunkan Arjuna dari pertapaannya. Dengan segala cara mereka berdua membangunkan Arjuna namun gagal karena kesaktiannya. Mereka berdua berubah jadi besar melampaui puncak gunung dan mengeruk bagian bawah gunung tempat Arjuna bertapa. Memotongnya dan melemparkan potongan gunung itu ke tempat lain. Akhirnya Arjuna pun terbangun dan memperoleh nasihat dari Batar Ismaya. Nah makanya nama gunungnya akhirnya dinamakan Gunung Arjuno. Sedangkan potongannya dinamakan Gunung Wukir. Tapi kenapa ya kalau legenda-legenda begini tuh didengarnya tuh kayak nggak real, tapi mungkin aja sih ini beneran bisa terjadi ya. Lu bayangin aja nih orang berubah jadi gede ya kan. Dari puncak gunung terus bisa ngelempar potongan gunung. Ya emang sih Indonesia itu legendanya tuh gak main-main sih ya. Kayak kisah Roro Jonggrang sama Bandung Bondowoso gitu misalnya. Manusia mana sih yang bisa bikin 1000 candi dalam satu malam. Oke, cukup segitu kisahnya. Terima kasih, jangan lupa. Oh enggak ya? Belum. Oke, cukup segitu kisah legendanya. Sekarang kita akan bahas Gunung Arjunonya yang terkenal mistis dengan beberapa mitos yang ada dan cerita dari beberapa pendaki yang pernah mendaki ke Gunung Arjuno. Ada beberapa hal yang menjadi mitos di Gunung Arjuno tapi terbukti dari cerita beberapa pendaki. Yang pertama adalah petilasan petapa. Ini merupakan salah satu dari banyaknya petilasan peninggalan Kerajaan Majapahit dan Singosari. Jadi masyarakat masih percaya bahwa orang yang melakukan moksa, ini istilah dalam agama Hindu dan Buddha ya, yang artinya membebaskan dari siklus kematian. Nah, ini tuh masih menjaga tempat-tempat tersebut. Yang kedua, Alas Lali Jiwo. Tempat ini tuh udah gak asing lagi terdengar di kalangan para pendaki Gunung Arjuno dan Gunung Welirang. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, orang yang punya niat jahat akan tersesat dan lupa diri di tempat tersebut. Menurut ahli spiritual, daerah Alas Lali Jiwo ini banyak dihuni oleh para jin. Yang ketiga, Pasar Setan. Tempat ini disebut juga sebagai Pasar Dieng dan terletak di jalur pendakian menuju puncak Gunung Arjuno via Tretes. FYI ya, jadi ada 3 jalur utama yang bisa digunakan para pendaki, yaitu jalur pendakian via Tretes, via Purwosari dan juga via Lawang. Oke, kita balik lagi ke Pasar Setan tadi. Jadi tempat ini areanya itu cukup luas dan terdapat banyak makam. Saat siang hari lokasi tersebut cuman tanah lapang. Tapi kalau sudah malam hari, konon terdengar suara ramai seperti pasar. Keempat,
acara ngunduh mantu. Tapi ini maksudnya adalah acara ngunduh mantu untuk bangsa jin ya. Jadi kalau misalnya kalian mendengar suara gamelan di sekitar Alas Lali Jiwo ini secara tiba-tiba dan tiba-tiba menghilang, maka disarankan untuk segera turun dan tidak melanjutkan pendakian. Karena kalau enggak, kalian bisa dibawa oleh bangsa jin alias tersesat dan juga hilang. Dan udah banyak juga nih berita beredar tentang orang-orang yang hilang di Alas Lali Jiwo ini. Terus ada juga nih pantangan yang gak boleh dilanggar oleh para pendaki. Yang pertama, tidak boleh naik dengan jumlah ganjil. Kedua, tidak boleh pakai baju merah. Yang ketiga, wanita haid itu dilarang melanjutkan naik ke puncak. Dan keempat, dilarang merusak situs-situs petilasan. Ada juga yang dikatakan oleh juru kunci Mangku Toromo sebelum pendaki melanjutkan pendakian ke Gunung Arjuno. Kalau pendaki gunung yang jumlahnya ganjil, maka hendaknya membawa sebuah tongkat untuk menggenapi. Jadi ini di notes nih ya, yang mau mendaki gunung itu yang jumlahnya ganjil jadi bisa bawa tongkat. Oke, sekarang gue akan ceritain beberapa kisah mistis yang dialami oleh para pendaki dan sekaligus membuktikan bahwa mitos yang beredar itu bisa jadi benar adanya. Kisah pertama datang dari pendaki bernama Nadia Nur Fahira yang mendaki Gunung Arjuno bersama 10 temannya. Mereka memilih jalur pendakian via Tertes. Saat melintasi pos pertama, mereka ini masih melakukan perjalanan seperti biasa. Ngobrol santai sambil menikmati sejuknya hutan Gunung Arjuno. Tapi obrolan mereka pun terhenti saat mendengar suara gaduh dari dahan. Seperti bergesekan dengan sesuatu yang bergerak. Saat itu kami pikir hanya hewan. Kami masih abai dan melanjutkan perjalanan katanya. Namun suara gaduh itu kembali terdengar seolah-olah mengikuti kemanapun rombongan Nadia pergi. Awalnya ia cuek, menganggap apa yang ia alami bersama teman-temannya hanyalah kejadian alam. Dahan itu terus goyang saat kami jalan. Sampai-sampai kami kaget dan langsung merunduk. Goyangan dahannya ini tidak seperti diterpa angin. Layaknya dahan yang sengaja digoyangkan, kata Nadia. Malam pun tiba, suasana kian mencekam. Sebuah batu tiba-tiba mendarat tepat di belakang rombongan itu. Dicari-cari tidak tampak ada orang yang melayangkan batu tersebut. Tiba-tiba ketua rombongan kami bertanya ke pendaki perempuan, apa ada yang sedang haid atau tidak? Dari 3 perempuan, termasuk Nadia, tidak ada yang sedang haid. Karena sesuai dengan pantangan yang tadi gue sebutin, bahwa wanita yang haid ini dilarang untuk mendaki Gunung Arjuno. Karena makhluk halus sangat senang mengganggu mereka yang sedang haid. Setelah itu kami kembali berdoa dan melanjutkan perjalanan ke puncak, kata Nadia. Mereka ingin melupakan pengalaman mengerikan tadi sejenak dan membuat api unggun untuk menjadi penghibur saat sudah di puncak. Seusai bikin api unggun, kami istirahat. Setelah masuk tenda, samar-samar kok terdengar suara gamelan ya, katanya. Nadia pun merasa was-was. Namun Nadia tetap mencoba untuk tidur dan memejamkan mata. Saat pagi hari tiba, ternyata Nadia tidak sendirian. Teman-temannya pun mendengarkan alunan gending yang biasa dimainkan saat acara mantenan. Tidak sampai di situ, saat turun, mereka melintasi salah satu mata air dalam trek pendakian. Salah satu temannya punya niat untuk mengambil sedikit air dan membawanya pulang. Dan teriakan keras pun terdengar dari teman Nadia. Ia melihat sesosok makhluk setinggi pohon dan berwarna gelap berdiri di ujung sungai. Seolah-olah mengawasi apa yang dilakukan teman Nadia.
Akhirnya karena ketakutan dan tidak berani mengambil air tersebut, mereka pun memutuskan untuk segera turun dan pulang. Wah, ini ceritanya tuh sesuai dengan mitos yang beredar ya tentang acara ngunduh mantu untuk bangsa mereka tadi ya. Untung bisa balik sih mereka ya. Oke, kita lanjut ke kisah kedua. Kisah kedua datang dari pendaki bernama Ferry Sadira dan sepupunya Kevin Haikal yang mendaki Gunung Arjuna pada 4 Juli 2018. Kesalahan mereka pada saat hari pendakian keduanya ini pakai pakaian berwarna merah. Padahal itu adalah salah satu larangan yang harus dipatuhi pendaki Gunung Arjuna. Ferly dan sepupunya pun ditegur petugas pos karena terlalu ribet untuk ganti baju. Mereka berjanji akan ganti baju saat mau naik ke puncak, maksimal sampai pos 5. Tidak terasa hari sudah mulai petang, mereka pun mendirikan tenda di pos 5. Seseorang mendatangi mereka dan lagi-lagi menegur warna pakaian yang mereka pakai. Tidak lama ada rombongan lain datang, mereka pun sepakat berangkat bersama. Total orang yang naik ada 15 orang. Ganjil ya 15 ya. Berarti dia ngelarang satu lagi tempat tangan. Jarak pos 5 ke puncak seharusnya tidak memakan waktu lama, hanya 4-5 jam. Tapi perjalanan mereka saat itu terasa sangat lama sekali. Saat sedang istirahat tiba-tiba ketua rombongan memberikan pengumuman, memberitahu bahwa mereka seperti kesasar. Sepanjang jalan tidak kunjung keluar dari hutan yang lebat. Perasaan lelah bercampur cemas menguasai Ferly dan Kevin. Kaki mereka yang sudah lemas harus dipaksa untuk terus berjalan. Satu persatu anggota semakin berjarak sehingga akhirnya Ferly dan Kevin tiba di puncak lebih dulu. Loh, berarti mereka pisah ya sama rombongan. Tapi kan mereka ketinggalan. Berarti mereka ninggalin ya. Oke, padahal mereka kakinya lemes. Oke, lanjut. Ferly dan Kevin sampai di puncak tepat pukul 7. Perjalanan dari pos 5 menuju puncak ini sangat tidak lazim. Mereka memakan waktu 9 jam. Gila. Jalan kaki 9 jam tuh rasanya kayak gimana ya? Di tengah hutan, ini gak kebayang sih. Paniknya kayak gimana, tapi ya selamat sih untungnya ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kedua kisah ini sih, jangan melanggar peraturan atau norma yang ada di sebuah tempat. Itu juga suatu sikap sopan santun kita untuk menghormati peraturan yang berlaku kalau kita pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi. Ya ibaratnya sama-sama aja kayak misalnya lu bertamu ke rumah orang walaupun tamu itu adalah raja. Lu juga harus punya sopan santun untuk datang ke rumah itu. Dan kalau dilihat dari kedua cerita, ini dua-duanya itu telah melanggar pantangan yang ada. Kisah pertama, Nadia dan teman-temannya tadi bersebelas. Mereka bersebelas kan ya mereka. Nadia bersama 10 temannya itu kan ganjil. Jadi 11. Padahal kan harusnya gak boleh. Kalaupun mau bawa tongkat, itu kan saran juru kuncinya. Terus kisah kedua Ferly dan juga Kevin. Ini malah melanggar 2 pantangan. Pakai pakaian merah, terus kedua mereka jumlahnya juga 15, berarti ganjil. Jadi sepertinya mereka ini sempat disesatkan dan hampir gak bisa menemukan jalan keluar mungkin. Untungnya dari kedua cerita ini mereka semuanya selamat. Ya itulah kisah dan informasi yang bisa gue bagiin ke kalian tentang salah satu gunung tertinggi di Jawa yaitu Gunung Arjuna. Seperti biasa kalau misalnya kalian punya kisah menarik dan menyeramkan, kalian juga bisa kirimin cerita kalian langsung ke Instagram kita atau mungkin langsung mau email juga di fadipotret@gmail.com. Nah, nanti mungkin kira-kira ada cerita mana nih yang menyeramkan dan bagus untuk kita share dan kita tayangkan di YouTube, akan gue bacakan.